Apabila ada yang mendukakan engkau hari ini, ampunilah kami. Apabila ada yang melukai hatimu di tempat ini, ampunilah kami. Hari ini kami mau sungguh-sungguh berfokus kepadamu, mendengarkan setiap ketetapanmu, dan kami mau berubah oleh kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami. Kami semua dijamah oleh Roh Kudus pagi hari ini, dan hidup kami akan berbeda. Hidup kami akan berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Pilih yang sudah jelas menang. Ibu kampanye ya? Kira-kira siapa yang saya maksud di sini? Siapa? Siapa? Ada yang masih ragu-ragu. Siapa yang kira-kira menang? Ya, Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Berarti pemenangnya adalah Yesus. Semua berfokus di depan. Tidak ada yang terpecah konsentrasinya hanya gara-gara yang tidak penting. Ya. Jika Yesus yang kau pilih dan dia sudah memenangkan semuanya, tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan demi. Kenapa bisa begitu? Katanya sudah memilih Yesus yang sudah pasti menang, tapi kenapa hidupmu kalah terus-menerus? Engkau pelin-pelan. Apa? Pelin-pelan. Katanya kamu hamba kebenaran. Katanya kamu hambanya Tuhan. Hari ini di depan di sini lagi sama-sama di dalam gereja, kamu hamba kebenaran. PR-nya sudah dikerjakan belum? Baca Roma 6. Ada PR-nya? Enggak dikasih PR. PR ya. Belajar sungguh-sungguh Roma 6. Di situ ada dibilang kamu tuh dulu hamba dosa. Majikanmu siapa? Iblis. Sekarang kamu hamba kebenaran. Majikanmu Yesus. Ya kan? Gak ada yang di luar ya. Saya harap supaya nanti kalau kamu keluar dari lapas ini, kamu sudah benar-benar nangkep ini dan hidupmu pasti berubah. Yang terjadi di sini, kamu lagi dengar firman. Di sini kamu lagi dengar firman. Kamu hamba kebenaran. Keluar dari sini, you pelin-pelan. Majikanmu bukan lagi kebenaran, tapi siapa? Betul apa betul? Betul. Kira-kira betul ya? Betul. Kira-kira betul nggak? Betul. Itulah yang menyebabkan banyak anak Tuhan tidak mengalami kemenangan. Mau belajar lagi? Mau belajar lagi? Jadi tahu ya, kenapa banyak anak Tuhan itu kalah setiap hari, tidak mengalami progres di dalam hidupnya, bundet, ya, berputar-putar di padang gurun, ya, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Hari ini kita mau belajar, kalau engkau sudah jelas memilih Yesus sebagai pemenang, hidupmu pasti dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan. Suatu hari Bapak Presiden memanggil orang-orang untuk duduk makan satu meja dengannya. Siapa yang boleh duduk satu meja dengan Presiden? Siapa? Ini kan agak fokus ya. Jangan bikin gangguan ya, ini calon pengantin ini ya. Ini kayaknya pada keganggu fokusnya ya. Jadi perhatiannya ke sini, bukan ke sini nih.
fokus ya. Suatu hari presiden duduk makan. Siapa yang boleh duduk makan bersama presiden? Istrinya, anaknya, orang-orang yang memang punya akses untuk duduk makan satu meja dengan presiden. Yesus memberikan kamu akses untuk masuk ke dalam ruang tahta, duduk memerintah bersama raja di atas segala raja. Engkau diberi diberi akses, tapi seringkali kartu aksesmu engkau buang. Demi apa? Demi pacar. Demi apa lagi? Narkoba. Demi apa lagi? Nafsu. Demi apa lagi? Uang. Apa lagi? Kartu aksesmu engkau lempar, engkau gantikan dengan yang ditawarkan oleh iblis, sehingga engkau gak punya lagi akses masuk di dalam ruang tahta. Sementara segala pekerjaan iblis, dosa, maut sudah dikalahkan. Maut, kalau engkau tetap berada di dekat maut, maksudnya gimana? Waktu saya melepas akses ke ruang tahta, maka sekeliling saya adalah roh maut. Roh maut itu membuat sakit, hancur, miskin, apalagi penderitaan demi penderitaan, dan ketidakbahagiaan semuanya yang berupa kutuk. Karena engkau memberikan akses kepada maut yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Sekali lagi, engkau sudah pilih yang jelas menang. Semua di sini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, betul ya? Ada yang tak percaya? Ada yang meragukan? Semuanya percaya ya? Kalau kamu sudah jelas memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, harusnya hidupmu dipenuhi kemenangan demi kemenangan. Kenapa tidak terjadi kemenangan demi kemenangan? Sebab pelin-pelan. Kadang kamu milih Yesus, kadang kamu milih iblis sebagai majikan. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh supaya mulai hari ini, tanggal berapa ini? 16, ulang tahunmu ya? 16 Februari. 18 Februari. Engkau memutuskan menjadi hamba kebenaran. Engkau memilih Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, yang mengatur hidupmu, yang mengatur pikiranmu, yang mengatur perilakumu, ucapanmu diatur oleh Yesus yang adalah firman. Oke, kita buka di Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 5. Siapkan dulu sembari kita nunggu ya. Ketika kita ini sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya maut sudah ditelan di dalam kemenangan. Benar gak? Waktu engkau memilih Yesus, sebetulnya semua yang disebut maut tadi ya, disebut kutuk, kelemahan, sakit, penyakit, kehancuran, itu sudah ditelan di dalam kemenangan. Itu ayatnya nanti dicek saja di apa? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 56 ya. Dicek aja nanti. Harusnya kamu menelan maut di dalam kemenangan. Tetapi karena kamu pelin-pelan tadi, kamu ditelan oleh iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Bunyinya apa? Nggak usah dibuka. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Sampai sini kamu harusnya kamu menelan maut di dalam kemenangan. Maut semua upah
produk alam maut seperti kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan, itu sudah kamu telan di dalam kemenangan. Harusnya. Tetapi ada banyak anak Tuhan yang ditelan maut. 1 Petrus 5 ayat 8. Nanti aja dicatat ya ayat-ayat. Tapi hari ini saya harap semuanya paham. Masih banyak anak-anak Tuhan di tempat ini takut ditelan oleh maut. Bagaimana saya keluar dari itu semua? Kamu harus menelan maut dalam kemenangan. Oke? Efesus 2 ayat 1 sampai 5, saya yang ganjil, kalian yang genap. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Stop dulu di situ. Tadi di ayat 1 kamu sudah menang. Halo, semua konsentrasi ya. Di ayat 1 kamu sudah menang. Di ayat 2, dulu itu loh, kamu itu mengikuti jalan dunia ini. Lah sekarang itu masih mengikuti jalan dunia ini apa enggak? Masih. Makanya hidupmu kenapa hancur? Tidak mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Tuhan. Orang menjadi durhaka, orang menjadi pencuri, orang menjadi pembunuh, orang menjadi koruptor, karena dia dikuasai oleh roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Tuhan. Sementara roh-roh itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Lanjut. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 4. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lihat saya semuanya. Suamiku berdiri di sini, biar nggak fokus sama yang itu kan situ. Pada ini. Ya. Saya lepaskan baju. Itu adalah kehidupanmu ketika kamu masih mati terhadap dosa, dan hari ini kamu tetap mengerjakan dosa. Kamu tidak punya jubah yang dari Kristus. Kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri. Kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri. Dengan yang menurutmu kamu mampu. Dan kamu jalan, kamu ibadah, tapi kamu tidak memakai jubah dari Kristus. Ujungnya apa? Maut. Di sini kamu rokok, di sini kamu masih pakai narkoba. Sementara Yesus menangkap kamu di sini gara-gara supaya kamu bertobat dari narkoba. Kamu tetap seperti hidup dengan kekuatan. Tapi ketika saya mengenakan Kristus, pakai saya bisa berubah
fokusnya ke sini kan? Saya mengenakan. Saya mengenakan. Saya mengenakan Kristus. Saya mengenakan yang tidak dapat mati itu, supaya yang dapat mati ini hidup. Ayatnya di mana, Bu? Jangan main sandiwara, Bu. 1 Korintus 15:53. Semuanya fokus. Saya serius. Hari ini saya sampaikan ini, saya dengar dari Tuhan langsung. Jadi bukan hanya khotbah biasa, tapi ini pesan Tuhan untuk kalian semua. 1 Korintus 15. Ayo multimedia. 1 Korintus 15. Ngeheng ya? Ngeheng? Heng? 1 Korintus 15:53-55. Karena, ayo dibaca bersama-sama. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati lagi. Waktu saya lepaskan jubah Kristus, saya hidup dengan kebenaran diri saya sendiri. Saya tidak mengenakan yang tidak dapat mati. Saya hidup dengan kekuatan saya sendiri. Ya, ayat selanjutnya. Lanjutnya. Dan ayo baca. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kematian. Jadi waktu engkau mengizinkan hidupmu di-drive oleh iblis terus, dosa terus, engkau tidak pakai jubahnya Kristus, engkau pakai jubahmu kebenaranmu sendiri, engkau kalah terus, miskin terus, sakit terus, merana terus, sementara Kristus sudah memenangkan semuanya. Tapi waktu engkau mengenakan Kristus, engkau akan menelan maut itu dalam kemenangan. Ayat selanjutnya. Ya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus, ayo. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lanjut, 7. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi yang bikin kamu menang apa? Bikin kamu menang? Kalau kamu tidak mengenakan Kristus, bisa menangkan. Kekuatanmu sendiri terbatas, kebaikanmu sendiri seperti kain cemar. Bagaimana, Bu, saya mengenakan Kristus? Gitu pertanyaannya. Ya? Bagaimana saya mengenakan Kristus? Caranya bagaimana? Hidup suci kudus. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Membaca firman. Apa lagi? Kamu bisa menyebutkan semuanya. Kamu kerjakan enggak? Kerjakan enggak? Itulah ya, mengapa banyak anak Tuhan yang mengaku percaya Yesus padahal sudah dikasih wewenang, kuasa, otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menelan kekuatan maut, tetapi ditelan oleh maut, ditelan oleh musuh. Karena apa? Pelihara. Kadang kamu hamba kebenaran, kadang kamu hamba dosa. Roma 6:18. Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18. Oh, ini kenapa sih ya? Oh, ya. Kamu telah dimerdekakan
dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan loh, yang saya bilang pelin-pelan tadi loh. Pelin-pelan, kamu tuh katanya milih Yesus, tapi kok hidupnya diikuti atau di-drive oleh iblis. Itu kan namanya pelin-pelan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Ayat 20. Yang bawaan kita dibaca sendiri, ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa, majikannya katanya kamu milih Yesus, tapi kenapa kamu melakukan apa yang diperintahkan iblis terus? Pelin-pelan toh. Itulah kenapa hidupmu menderita dan tidak ada progres sama sekali. Kalau kamu mau taat, hukumanmu berapapun, kamu punya akses dengan ruang taat. Ini kartu aksesmu, jangan kau lepas. Kamu bisa bersyafaat, kamu bisa ngomong sama Bapa di surga. Please Tuhan, ringankan hukuman. Bisa? Bisa. Waktu hidupmu berkenan, waktu kamu tidak tinggalkan kartu aksesmu. Ya kalau hamba Tuhan ya tetaplah hamba Tuhan, jangan sebentar hamba dosa, sebentar hamba Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan anak-anak Tuhan itu muter-muter seperti benang luwak. Roma 6 ayat 11. Nanti dipelajari ya Roma 6 ya, semuanya ya. Diingetin teman-temannya ya. Bahas seminggu ini tentang Roma 6 dan Roma 8 ya. Supaya ketika hamba Tuhan mengajar di sini, engkau paham dan engkau mengerjakannya dengan sangat mudah. Karena paradigmamu sudah dirubah. Roma 6 ayat 11. 2, 3. Demikianlah karena kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Cara pandang, ya. Michael, kalau kamu mau keluar bulan Mei, tapi kalau cara pandangmu masih cara pandang yang lama, dia menyesal menikah sama kamu. Kasih tahu ya, Mutia, kalau pola pikirnya dia belum berubah, masih pakai pola pikir lama, you menyesal selamanya. Pastikan dia memiliki pola pikir, cara pandang yang sudah dirubah oleh firman. Bagaimana saya mengetahui dia sudah berubah sesuai firman? Buah kehidupannya. Jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Siapapun ini Michael mewakili semuanya. Atau memutuskan menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, supaya dia bahagia. Ayat 12 baca bersama-sama. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginan. Jelas ya? Ayatnya jelas toh tadi? Jadi pikiran kita sudah dirubah oleh jika pikiranmu masih pakai pikiran lama, kamu tetap memilih iblis sebagai pilihan. Bu, bagaimana jika kadang-kadang saya milih Yesus, kadang-kadang saya milih iblis? Bagaimana? Upah dosa adalah sudah tahu, ya. Nah sekarang saya akan beritahu kepadamu kenapa kamu memilih Yesus yang sudah jelas menang. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17. Mana buktinya Yesus Kristus itu pemenang? Wahyu 1 ayat 17. Yuk. Ketika aku melihat dia, tersungguhlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir,
dipegang Yesus. Kunci maut dan kerajaan maut sekarang dipegang Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tuhan Yesus yang berkuasa. Maksudnya apa lagi? Tak kasih cerita ya. Ini real. Kami KKS memang ditugaskan Tuhan untuk pendampingan jiwa-jiwa. Bahkan mereka yang hampir meninggal, kami akan kawal sampai dia dijemput oleh para malaikat Tuhan dan dibawa naik kembali ke suatu hari. Ini cerita real ya. Monik boleh ya? Monik ini anggota keluarga kerajaan surga, anggota kami KKS. Papanya meninggal pada saat kami lagi melayani Zoom di Nusa Kambangan. Dengerin semuanya. Kalian semuanya yang ada di luar sana, keluarga yang akan meninggal, kalau engkau dengarkan hari ini, engkau tahu bagaimana mendoakan mereka. Jadi papanya meninggal waktu kami masih Zoom dengan Nusa Kambangan. Terus dia WA, ibu, papaku meninggal. Oke, wait, tunggu. Saya ngomong tunggu, itu ternyata sampai di ruang tata. Bagaimana ceritanya? Tunggu, saya selesaikan dulu Zoom dengan Nusa Kambangan, maka kita akan berdoa. Sebab apa? Saya harus berdoa. Sebab papanya mengaku ateis. Jadi saya nggak percaya Tuhan-Tuhanan. Tetapi firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Itu janji Tuhan. Maka saya bisa berkata, tunggu. Dan roh maut yang mana itu sudah mendekati arwahnya papanya. Kan kalau orang meninggal itu kan arwahnya, rohnya kan keluar dari tubuhnya. Itu misalnya papanya di sini, ini roh maut di sini aja. Nunggu. Kenapa bisa begitu? Sebab kunci maut dan kerajaan maut dipegang oleh Yesus. Siapapun roh maut yang hendak menangkapmu, dia harus minta izin dulu dengan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, tunggu. Kan kalau tidak percaya sama Yesus kan dimasukkan ke dalam neraka. Betul nggak? Tetapi firman Tuhan kan berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Betul nggak? Ada Monica yang setiap hari mendoakan dan doanya itu dihitung oleh Tuhan. Makanya roh maut itu tidak bisa merampas dia dan memasukkan ke dalam alam maut, tapi menunggu. Waktu kami berdoa bersama-sama dengan tim, kami doakan, kami hardik roh mautnya dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Ini janjimu Tuhan. Dan kami menangis. Dan tiba-tiba dua malaikat Tuhan itu membawa roh papanya naik. Roh maut tidak bisa menyentuh. Itulah kenapa di dalam keluarga harus ada satu orang dulu yang bertobat supaya seluruh keluarga diselamatkan. Satu orang bertobat itu adalah kalian semuanya. Bisa menjadi pendoa syafaat buat keluarga. Siapapun itu, kalau engkau sekarang sudah menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, engkau nggak pelin-pelan, engkau tetap memilih Yesus untuk menjadi kekasih hatimu, untuk menguasai pikiran. Engkau punya akses dengan ruang tata, engkau kendalikan semuanya. Itu pekerjaan dukun seperti itu, tapi di pihak iblis. Tapi kita anak-anak Allah memiliki kuasa dan otoritas untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Paham apa ngantuk? Paham.
nggak bisa didengar dari yang lain. Ini rahasia kerajaan surga. Kok ngantuk, nggak punya power, ya. Jadi kunci maut dan kerajaan maut sekarang dipegang oleh Kristus. Jadi harusnya kamu menelan maut di dalam kemenangan. Maut itu musuh semua orang. Tidak hanya orang yang punya agama, tidak punya agama pun musuh utamanya adalah maut. Kenapa? Waktu rohmu keluar, tidak ada pemegang kehidupan yang menciptakan engkau. Kebangkitan luar biasa, ya. Matius 7 ayat 26 dan 27. Matius 7, 26 ayat 27. Sudah? Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ayo, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Hari ini kalau engkau tidak memakai firman ini sebagai pegangan hidupmu, engkau disebut orang bodoh. Orang bodoh dibawa kayak Tuhan enggak? Mempelai 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana dibawa masuk enggak? Jadi jangan bodoh. Ya. Oke, yang kedua, bukti bahwa Yesus adalah kemenangan adalah apa? Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui. Yang ketiga, dia menyatakan diri sebagai air hidup. Yohanes 4 ayat 10. Ini adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ketika Yesus minta air. Dan Yesus berkata, sesungguhnya ketika engkau menerima aku, engkau akan memiliki air hidup. Apa hubungannya air hidup ini? Kenapa air? Hari ini memang engkau mudah mendapatkan air. Hari ini engkau haus tinggal pergi ke kantin. Engkau punya persediaan air. Tapi ketika engkau sudah di alam maut, ingat kisah Lazarus dan orang kaya. Tolong Bapak Abraham supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke lidah dengan air, karena di sini aku sangat haus. Orang di neraka tidak ada air sama sekali dan sangat haus. Dan Yesus berkata, akulah air hidup. Amin. Kenapa kau pilih Yesus? Jadi kalau nanti kamu keluar dari lapas, ditawarin lagi narkoba, pilih mana? Wah, curiga saya. Hari ini kalau kau keluar dari lapas, engkau ditawarin narkoba lagi karena kamu benar-benar gak punya uang, kamu pilih mana? Pilih Yesus. Tapi yang lainnya masih ragu-ragu ya? Masih ragu-ragu? Abstain? Ya, okelah, terserah, itu pilihanmu. Tapi hari ini saya sudah menyampaikan pesan Tuhan yang harus kamu dengar. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana prakteknya supaya tubuh, jiwa, dan roh kita ini menyatu dengan pilihan hidup kita. Ya, kamu yang lagi jatuh cinta, lagi makan, ingat main, lagi kerja, ingat kamu, lagi ngapain, ingat kamu. Gak usah main teman. Yang di luar sini ya, sini ya, ini kan di luar nih. Scroll TikTok,
artis yang ganteng gitu kan ya, cantik gitu. Lagi makan ingat dia, lagi mandi ingat dia. Betul apa betul? Itu artinya engkau masih memberikan celah bagi yang lain untuk menguasai. Walaupun kamu lagi jatuh cinta, pikiranmu hanya pada firman. Kalau pada manusia engkau akan kecewa. Waktu engkau putus cinta, habis. Karena apa? Pikiranmu engkau serahkan kepada dia. Tapi kalau pikiranmu engkau serahkan kepada Kristus, engkau akan memiliki keuntungan. Ya. Jadi bagaimana caranya Tuhan supaya aku ini menetapkan pilihanku hanya kepadamu saja? Jadi kalau ada kau lagi sendirian yang teringat apa, itu menunjukkan kamu itu dipimpin oleh siapa. Jangan kasih celah, ya. Waktu engkau memberi ruang pada pikiranmu pada hal-hal di luar firman, engkau akan menjadi gelisah, khawatir, mulai terpisah dari realita Tuhan, dan maut mulai mendekati kamu lagi. Kabelnya mulai lepas. Apa kabelnya? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu mulai lepas. Contoh biar mudah. Waktu Michael masih di sini, dia kan di luar tuh. Kan kamu nggak tahu dia itu teman-teman laki-lakinya siapa. Terus pikiranmu hanya kepada dia siapa? Mutia. Waktu dia berkata, mulai hari ini kita putus, kamu habis. Depresi. Kenapa? Engkau memberikan ruang kepada yang bukan Tuhan itu masuk dan menguasai pikiranmu, maka roh maut itu mendekati. Itulah kenapa engkau depresi, patah hati, bunuh diri. Roh maut itu mulai mengikuti. Paham? Kalau ditanyain sama adik, ada. Paham? Gak usah pacar, sama aku. Duit sama. Waktu kamu memikirkan hanya uang, kamu keluar dari lapas, keluar dari tempat ini, pikiran masuk yang bukan Tuhan. Waktu uang itu tidak kamu peroleh, kamu akan depresi. Roh maut menyerang. Betul ya? Jadi hari ini bagaimana supaya saya memilih Yesus? Setiap hari saya hidup di dalam kemenangan adalah tidak memberikan ruang akses di dalam pikiran saya yang bukan firman, yang bukan Tuhan. Waktu saya sedang sendirian, saya memikirkan firman. Waktu saya sedang bekerja, saya bekerja seperti untuk Tuhan. Waktu saya sedang melayani, saya melayani karena Tuhan ada di depan saya. Saya tidak memberi ruang kepada yang bukan Tuhan. Waktu saya memberi ruang kepada yang bukan Tuhan, maut itu tetap mengikuti. Itu cara. Mana ya? Jadi hari ini Roh Kudus menegaskan dengan suaranya yang tegas dan lembut, percayalah engkau aman di dalam firman dan realita. Amin. Percaya aja. Uang bagaimana? Pemilik segala sesuatu ini adalah Tuhan. Waktu engkau tidak melepaskan kartu aksesmu dengan ruang Maha Kudus, engkau pemilik segalanya. Tidak ada urusan dengan uang. Uang itu budak kita, mengikuti kita. Tapi kalau uang yang adalah mamon itu mendera hidup kita, jadi majikan kita, dia akan terbang. Tapi kalau Yesus itu menjadi majikan kita, uang mengikuti kita. Paham ya? Jadi sekarang putuskan, engkau jangan pelin-pelan. Kalau engkau sudah menjadi hamba Tuhan, jadilah tetap hamba Tuhan.
Yang selanjutnya, jangan membebani pikiran-pikiranmu dengan hal-hal yang kita tidak sanggup pikirkan dan lakukan. Maksudnya, jangan memikirkan perkara-perkara yang kita tidak sanggup pikirkan. Izinkan Tuhan yang mengerjakan. Lakukan saja bagianmu dengan taat dan setia. Ya, jadi buat apa memikirkan yang memang bukan porsi kita? Serahkan pada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur, dan percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Dia sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi mungkin, dan apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Sudah cukup ya kita terombang-ambing dengan hidup ini? Cukup ya? Cukup? Sangat? Putuskan hari ini. Kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, jangan berikut. Teruslah mengenakan Kristus ini. Kenakan Kristus. Terus jalan, setiap hari jalan dengan Tuhan dan firman dan Roh Kudus. Jalan dengan Tuhan, firman dan Roh Kudus. Engkau enggak melepaskan Kristus ini di dalam hidupmu. Dan meskipun engkau masih di sini, engkau punya akses dengan ruang Maha Kudus, engkau bisa berkata apa saja dan Tuhan mengabulkan doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri, kita nyanyi. Bapak, hari ini kami mau memutuskan memilih Engkau saja. Kami minta ampun karena kehidupan kami yang carut marut, yang ruwet Tuhan. Oleh karena kami pelin-pelan. Seringkali Tuhan kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi ketika kami keluar dari gereja, kami menjadi hamba dosa kembali. Tuhan, hari ini kami bertobat sungguh-sungguh. Dan kami tidak mau memberikan pikiran kami untuk hal-hal yang bukan Tuhan, bukan firman. Kami mau Tuhan, pikiran kami hanya diisi oleh kebenaran firman-Mu saja, yang itu adalah Kristus. Tuhan kasih gambar saya seperti ini. Waktu engkau lagi diam, di pikiranmu ini, kalau bukan Tuhan, itu kamu mulai apa? Waktu kamu lagi diam gini, pikirkan Yesus di depanmu dan kau ngobrol dengannya, ngomong dengannya. Tuhan Yesus, aku bertobat. Tuhan Yesus, aku mau Engkau hadir di sini, di kamarku ini. Aku sendirian Tuhan. Aku mau Engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan Dia hadir. Tapi ketika engkau lagi diam dan engkau memikirkan sesuatu yang itu adalah produk dari alam maut, maka yang datang adalah kehancuran, kutuk, sakit penyakit, kemiskinan yang akan menetap dalam hidup. Hari ini putuskan, aku mau Tuhan, memilih Engkau saja. Yuk nyanyikan lagu ini, Yahweh, Yahweh ya. Yes. Lagi
Elohim, Jireh. Engkau benar-benar mengalami itu. Ketika engkau sakit, tiba-tiba kesembuhan itu engkau terima. Karena engkau panggil Yahweh. Engkau tidak memanggil yang lain. Engkau hanya panggil Yesus Kristus. Maka ketika engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Ketika engkau sedang kekurangan dan dalam kehancuran, ketika engkau serukan Yahweh, Dia menyediakan segala sesuatu